dipanggil malah Budi kesekian kalinya. Jadi alhamdulillah saya Pak Budi. Saya harapkan Pak Budi juga demikian, sehat selalu, bisa mengikuti pendidikan kebudayaan dengan lancar, baik, tentunya mendapatkan ilmu-ilmu yang tak terduga Pak Budi. Yang luar biasa. Oke, Pak Budi. Saya juga merasakan itu. Ya, alhamdulillah. Seperti biasanya Pak Budi, ketika kita pendampingnya selalu ada fokus yang kita bicarakan. Jadi mungkin kalau kemarin di pendampingan 4 kita mungkin fokusnya lebih kepada praktik praktik di kelas. Untuk hari ini mungkin saya melihat outputnya Pak Budi dengan teman sejawat kita pendampingan yang kelima ini itu ada yang harus kita bicarakan lebih lanjut. Tidak ada prakteknya, cuma hasil praktek penjaringan saya tanyakan. Fokus kita yang pertama itu adalah refleksi penerapan aksi nyata mobilitas satu. Jadi di pendampingan 5 ini temanya adalah rancangan program yang berpihak ke pemerintah. Tentunya yang kita bicarakan pertama adalah refleksi penerapan dari aksi nyata mobilitas satu. Nanti ada beberapa pertanyaan terkait dengan proses pemetaan sebenarnya untuk pengambilan keputusan. Kemudian yang kedua nanti kita akan diskusi rancangan program yang berdampak pada hidup. Kalau tidak sedang memetakan sumber daya, kemudian banyak tantangan-tantangan program yang mau dicanangkan ini. Nanti kita bahas bersama lagi. Kemudian yang ketiga, perkembangan komunitas praktisi. Ini kita kembali kepada pendampingan yang kedua dulu. Kalau dulu mungkin lebih kepada teorinya lebih yang seberapa besar manfaatnya, kemudian bagaimana dan kemudian akhirnya di istilahnya urutannya adalah membuat sebuah rintisan komunitas praktisi. Ini untuk kali ini lebih kepada tidak lanjutnya Pak Budi. Jadi tidak hanya sekedar tulisan saja, ada komunitas praktisi tapi nggak ada tidak lanjutnya. Nah, ini nanti agar tahu kita nanti tanya-tanya di situ. Kemudian kita dialog pasca observasi pembelajaran Pak Budi. Nanti kita sudah proses aja dengan apa yang kita lakukan pada vaksin tadi. Kemudian untuk pendampingan ke-5 ini penilaiannya adalah observasi di kelas termasuk saya. Makanya nanti kan saya mengambil kajiannya lebih tentang kategorinya Jawa, kemudian video pembelajarannya, kemudian tanya ya dari LK4 6.7 berarti saya minta dulu melengkapi laporan. Baik Pak Budi, mungkin itu nanti kita bahasannya seperti biasanya setiap kali kita pendampingan dan itu saya tanyakan tentang proses 1 bulan terakhir ini Pak Budi. Mungkin terkait dengan pembelajaran Pak Budi di LMS di modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Kemudian 3.2 tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Nah itu kemudian mungkin bisa ditambah lagi dengan tidak lanjut ketika pendampingan Pak Budi bisa disampaikan juga. Mungkin monggo pimpinan sampaikan kira-kira 1 bulan terakhir ini seperti apa proses pembelajaran Pak Budi. Monggo disampaikan. Kira-kira 1 bulan terakhir ini Pak Budi sudah mempelajari di THT1 sama THT2 ini bisa disampaikan seperti apa pengalamannya dalam mempelajari. Terima kasih Bu. Alhamdulillah ketika saya mempelajari modul THT1 dan itu saya sangat menyesal sekali. Karena apa yang saya lakukan selama ini, terutama dalam kegiatan pembelajaran kepada masyarakat itu mungkin ketika dalam mengambil suatu keputusan
terkait dengan kegiatan yang saya lakukan berdasarkan amanah pers, berdasarkan pemikiran saya sendiri yang saya anggap itu sudah sesuai. Maka ketika saya mempelajari terkait hal tersebut, bahwasanya untuk pengambilan keputusan itu sangat bermanfaat bagi saya. Saya nanti apa yang saya katakan itu bisa membawa perubahan yang Jadi luar biasa Pak Budi, memang yang diharapkan itu ketika dulu mungkin ada lah. Ini menurut kita sudah sangat bijak gitu. Tapi ternyata kita lebih memudahkan lagi dengan teori-teori yang ada gitu. Kemudian kita mungkin lebih bijaksana lagi, kemudian tidak lebih menguntungkan semuanya, lebih tidak ada yang sakiti seperti itu ya. Jadi mungkin saya juga merasakan sendiri loh, jadi ketika kita mempelajari metode dari saat itu betul-betul kita menjadi seorang guru yang sangat ini yang 3 titik dibaca Pak Budi tentang pemetaan aset itu seperti apa? Terima kasih. Terkait dengan 3 titik pemetaan aset. Dulu pada waktu saya belum mempelajari terkait dengan materi ini yang kami paham terkait aset banyak terkait dengan benda sarana prasarana gitu. terkait dengan sarana prasarana. Tapi setelah kita pelajari aset yang kita mengenai yaitu ada biotik bahasanya sekarang itu kalau kita terkait itu insya Allah nanti kita bisa melaksanakan kegiatan sesuai itu dimana kita membuat diri dalam suatu aset itu kalau bisa jangan seperti harus pada kelebihan yang kita miliki, walaupun potensi itu kecil sekali, tetap perlu menunjukkan. Biasa mungkin memang yang diharapkan seperti itu loh. Jadi ketika dulu kita hanya satu dua yang kita ketahui aset yang ada di lembaga kita, sekarang banyak sekali yang belum kita ketahui. Jadi kita tahu itu memang masuk aset ya. Istilahnya semua yang ada itu merupakan aset dari kami. Betul sekali. Jadi Pak Budi ada 7 ya kalau tidak salah itu beberapa itu bisa dibilang-bilang, tapi Pak Budi punya tugas untuk memetakan itu nanti agar kita lebih dalam mengambil sebuah keputusan untuk rancangan program yang sudah betul-betul mengenal juga. Dan yang betul sekali yang disampaikan bahwa kita harus berbasis kalau membuat sebuah rancangan itu harus berbasis aset gitu, bukan berbasis masalah ini atau kekurangan ini. Karena kalau berbasis masalah dan kekurangan itu hanya fokus di situ saja dan tidak berkembang. Ketika kita memaksimalkan apa yang kita punya, nanti akan banyak sekali rancangan-rancangan program yang akan kita jalankan dari sini. Nah itu yang kita tunggu gitu. Luar biasa Pak Budi. Terima kasih. Mungkin untuk tidak lanjutnya yang T4 sudah dilaksanakan Pak Budi ya, seperti penerapan pembelajaran berasiasi, KSP. Alhamdulillah untuk tidak lanjut dari penerapan alhamdulillah sudah kita laksanakan. Saya jelaskan kepada rekan terkait dengan pengembangan budaya positif, pembelajaran diferensiasi, dan tentunya kita salah
dulu memang sebenarnya hal tersebut sudah masuk, cuma kita tidak mengetahui kalau istilah itu sebenarnya sudah ada di dalam. Ketika kita mengetahui hal tersebut, paling tidak kita bisa lebih memantapkan lagi kepada peserta didik sehingga menjadi suatu hal kebiasaan yang nantinya bisa membentuk karakter peserta. Betul sekali Om. Luar biasa yang diharapkan seperti itu Om. Jadi ketika sudah pelajari di PGP ini tentang pembelajaran yang diharapkan dan kemudian mengimbaskan kepada teman sejarah, itu memang harapannya seperti itu. Di luar biasa Pak Budi. Dan mungkin pertanyaan saya yang terakhir untuk awal pendapatnya adalah menanyakan tentang praktek mengajarnya cuma sejelas Pak Budi. Mungkin saya disuruh mengajar Pak Budi, dikirimkan ke saya. Kalau di CGP yang lain kan, Pak Budi, saya suruh video dulu, terus dikirimkan ke saya, baru saya coaching gitu. Kalau ini saya ikut dulu di observasinya Pak Budi, baru langsung gitu. Jadi Pak Budi, yang terpenting itu nanti yang akan dibuat untuk dokumen Pak Budi, juga ilmu Pak Budi. Baik Pak Budi, kita akan memasuki di pendampingan inti. Di pendampingan inti tentu kita kembali ke fokus pendampingan tadi, bahwa di sini kita akan menanyakan tentang penerapan aksi nyata modul 3.1. Seperti apa penerapannya? Tentunya saya ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Di sini tentang refleksi proses pembuatan peta sumber daya dengan menggunakan pertanyaan. Jadi mungkin ada kaitannya dengan pengambilan keputusan Pak Budi. Jadi di sini lebih kepada pemetaan dulu asetnya, setelah itu nanti baru disambung dengan pengambilan keputusan. Bagaimana proses Pak Budi dalam menemukan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di situ? Tidak seperti apa? Baik, ketika saya melakukan pemetaan ketika itu saya melakukan beberapa langkah. Katanya tentunya langkah-langkah tersebut saya sesuaikan dengan kegiatan yang sudah saya ikuti di dalam apa itu karena itu nanti langkah tersebut juga akan kita lakukan untuk menentukan program kegiatan yang akan kita laksanakan. Dalam hal tersebut saya dalam melakukan pemetaan tersebut yang jelas saya menggunakan langkah-langkah saja. Saya membuat pertanyaan kaitannya untuk melihat potensi yang ada, karena saya di sini sesuai dengan apa yang saya pelajari bahwasanya untuk aset langkah-langkah yang dilakukan itu kan berbasis pada kekurangan. Kalau kita berbasis pada kekurangan, jadi nanti kita akan selalu berfokus pada hal tersebut, permasalahan yang ada, sehingga kita akan teruntung di dalamnya dan tidak akan terselesaikan. Ini kita akan mengalami istilahnya ketertinggalan. Nah, dalam hal ini untuk mengatasi hal tersebut saya melakukan kegiatan yaitu melakukan atau menjadi potensi yang ada di lembaga kami, baik itu potensi dari teman-teman, jadi yang kaitannya dengan orang berdaya biotik sedangkan yang berkaitan dengan antibiotik yang jelas kemarin saya juga sudah melakukan saya melihat prasarana yang ada yang kita miliki tentunya walaupun dengan keterbatasan ini, tapi saya juga
tidak menutup kemungkinan untuk melihat lingkungan sekitar bisa sangat manfaatkan kalau yang masih memperhatikan monumen yang bersejarah itu itu aset yang kita miliki yang namanya kita bisa manfaatkan. Luar biasa Pak Budi, memang itu harapannya ya, setelah Pak Budi mengetahui banyak aset yang ada di lembaganya sendiri, kemudian dipetakan mana yang termasuk biotik, abiotik, dan mungkin lebih kepada yang sosial, kemudian yang kita itu adalah seperti itu. Nah itu setelah itu langkah selanjutnya adalah memaksimalkan apa yang kita punya. Nah ini yang terpenting Pak Budi. Luar biasa, ya senang sekali Pak Budi. Jadi memang harapannya seperti itu, dengan adanya kita tahu apa yang kita punya, apa saja yang kita ada di lembaga kita dan kita akan action Pak Budi ya, tinggal lanjutnya seperti apa, rancangan programnya seperti apa yang kita punya. Oke, saya lanjutkan Pak Budi pertanyaannya, apa saja kendala dan tantangan Pak Budi hadapi saat melakukan identifikasi sumber daya sekolah dan ini aset tadi Pak Budi ya, dan bagaimana yang jelas dalam menghadapi kendala yang ada ketika kita melakukan suatu program sok-sokan gitu. Ketika kita ada perubahan yang baru biasanya ada pandangan seperti itu. Ketika kita bisa memberi penjelasan, istilahnya kita bicara dari hati, bahwasanya tujuan kita seperti ini. Kenapa kita selama ini mengalami keterpurukan? Dengan adanya mungkin situasi dulu juga makanya bahwasanya kita sudah memiliki komunitas tradisi, nah kegiatannya itu melakukan refleksi terkait dengan kegiatan yang dilakukan masing-masing rumah. Dari situ akhirnya kita bisa menyampaikan alhamdulillah kendala itu bisa teratasi. Terus kendala yang kedua munculnya mungkin dari wali murid, karena dianggap itu suatu kegiatan yang kadang mengeluarkan kegiatan yang merupakan suatu kendala kesulitan, karena ketika kita mengeluarkan kegiatan, ya kalau kita menginginkan apa yang baru, tentunya kita juga butuh daya atau biaya. Kalau kita gunakan dana yang ada, itu memang kadang apa itu yang kita punya tidak cukup, ya kita masuk SDG sesuatu yang tidak. Alhamdulillah ketika kita bisa menyampaikan dengan baik tujuan dan sebagainya, terus nanti hasilnya yang ada di bawahnya sedikit orang tua wali itu bisa itu bisa kita jalan itu aja. Kemarin kita sudah kegiatan yang benar-benar berpihak pada peserta didik, itu kita ajak
untuk melakukan kegiatan istilahnya utamanya untuk menjalin kerjasama. Kerjasama dalam kegiatan itu tentunya harus adanya rasa saling menghargai dan sebagainya itu dampaknya itulah yang kemarin kita sampaikan supaya itu memahami bahwasannya kegiatan ini bukan hanya Kalau boleh tahu apa sih kira-kira kerjasama dengan mana ini? Kebetulan kita mengadakan sendiri. Nah, kita kemarin mengadakan open class-nya itu di suatu tempat di Kediri itu di tempat wisata. Itu setelah anak-anak melakukan kegiatan kelompok, itu anak bisa merefleksi untuk Di mana? di kolam renang. Oh, ada di sini ya. Di tentang rencananya nanti setelah kegiatan sumatif ya, akhir tahun itu rencananya kita juga bukan rencana sudah tentukan dan sudah kita sampaikan ke orang tua bahwasanya nanti itu mau tidak mau terlaksana penganggarannya dan dananya juga langsung dihitung oleh nah itu nanti kita akan melakukan kegiatan kelas di bekerjasama dengan dinas akan sepatu. Oh, oke. Yang kemarin sama wisata ya. Di nanti kita itu mempelajari ilmu atau pengetahuan terkait dengan penanggulangan kebakaran yang sifatnya mungkin ringan. Luar biasa nanti sepertinya apa itu awal dari pertanyaan saya ini sudah semakin terjelasnya sudah terjawab gitu Pak Budi. Jadi sebenarnya masih banyak lagi pertanyaannya. Yang terpenting tadi dari pertanyaan saya adalah tantangan yang jadi Pak Budi pemerintahan besar ini. Yang terpenting adalah ketika Pak Budi menghadapi sebuah tantangan itu dan Budi bisa mengatasinya dengan baik ini. Kayaknya saya kok tertarik dengan yang kedua Pak Budi. Ketika kita tantangannya adalah sebuah biaya dan itu terjadi masalah dengan di luar lembaga dan hanya dengan koordinasi yang baik aja sudah terselesaikan gitu Pak Budi. Luar biasa Pak Budi. Jadi menurut saya ini perlu menginspirasi saya ini. Jadi sebenarnya masalah itu kalau memang dikomunikasikan dengan baik, koordinasi dengan baik, ini juga terselesaikan gitu Pak Budi. Dalam kebudayaan itu sendiri itu kan memang tidak langsung menyarankan kepada wanita langsung menangani kebudayaannya pada saat itu kita membutuhkan tapi kita bahwasanya untuk kegiatan ini anak-anak tidak akan menabung sehingga ketika itu nanti dilaksanakan tidak perlu mengeluarkan biaya langsung hanya besar. Betul sekali Pak Budi. Iya Pak Budi luar biasa. Memang tadi apa yang saya sampaikan itu bahwa sebuah hambatan tantangan yang kita hadapi, tapi kita bisa mencari sebuah solusi yang terbaik dan solusi itu bukan dari orang lain Pak Budi, dari jenengan sendiri. Nah ini betul-betul luar biasa ini. Oke, saya lanjutkan Pak Budi pertanyaannya. Bagaimana perasaan Pak Budi ketika berhasil mengidentifikasi sumber daya atau aset tersebut? Tentunya ketika saya bisa berhasil mengidentifikasi aset yang ada perasaan positif
positif tinggi, merasa yakin, merasa ada rasa senang. Nah, nanti kalau saya mau menentukan program atau kegiatan yang ada kaitannya dengan strategi, yang tentunya berpihak pada strategi, insya Allah nanti bisa terlaksana. Itu perasaan yang saya rasakan. Luar biasa, jadi ketika perasaan itu ada ya, apalagi sesuatu yang didasari dengan positif thinking, tentu nanti kelanjutannya akan positif terus kayak gitu. Kemudian mungkin rasa senang juga ya intinya, jadi akan sebuah program kalau didasari dengan semua itu pasti saya yakin 95% terlaksana, kecuali kalau memang betul-betul ada hambatan yang tidak bisa kita duga ini. Karena terus terang untuk kenapa mengatasi permasalahan-permasalahan seperti aset yang kita kekuatan yang kita mau merencanakan kegiatan tahunan itu pada dasarnya dulu kita itu selalu melakukan analisa atau melakukan pemetaan itu pada intinya basis pada suatu permasalahan, basis pada kekurangan, sehingga ketika kita mau berkembang itu seakan-akan terkumpul dengan masalah yang kita hadapi itu, masalah yang tidak terselesaikan juga. Jadi tidak bisa berkembang kalau di kekurangan kita ini. Dan ketika kita mengetahui bahwa itu adalah suatu kekurangan, akhirnya kita fokusnya ini hampir saya. Kekurangan itu akan justru akan membuat diri kita merasa pesimis. itu nggak begitu. Ketika dengan belajar kalau lebih berat itu biasanya untuk melakukan aset itu kita harus melakukan pengelolaan aset berbasis pada Terus sekali ya gini, mungkin kalau kita memandang sebuah kekurangan, mungkin ruangan ini aja gitu. Kalau kita memandangnya ruangan kecil ini kan sebuah kekurangan ya. Ini Kalau dari sini aja sarana saja kurang. Tapi ketika kita berpandangan meskipun kecil, kalau kita bisa memaksimalkan, kita pandangan kita bukan kecilnya ini, tapi pandangan kita adalah bagaimana murid kita memaksimalkan apa yang kita punya ini dan bermanfaat bagi murid. Mungkin itu juga jadi secara tidak langsung dengan kemudian nanti kita akan merangsang stimulus otak kita itu yang pertama yang ingin kita lakukan supaya nanti setelah itu sudah mungkin kalau dulu kita belum pelajari model 3.2 ini mungkin kayak ini apa bisa ya, pertanyaan itu akan selalu menghantui gitu. Nah, betul sekali. Jadi kita bisa mengambil sebuah manfaat yang sangat besar sekali di sini, dan dengan adanya ini juga akhirnya banyak sebuah rancangan program yang akan kita canangkan gitu Pak Budi, dan pada intinya akan untuk memajukan lembaga kita. Ya. Saya lanjutkan Pak Budi, pertanyaannya apa pertimbangan Pak Budi dalam menentukan sumber daya sekolah? Pertimbangan yang saya lakukan dalam apa itu aset yang itu ekosistem yang ada di lembaga itu antara ekosistem biotik dan semuanya terkait, tidak bisa istilahnya kita masing-masing. Awalnya yang pertama yang biotik, dimana itu kan
pendidikan, ilmu, kepala sekolah. Dari situ harapan kita mereka bisa kita rangkul bersama-sama berjalan seiring bersama sehingga apa yang ingin kita raih itu bisa tanpa adanya kolaborasi di antara kita itu saya kira untuk meraih sesuatu kita akan kesulitan karena tidak akan bisa tercapai. Terus sekali kalau kita mungkin beberapa mungkin juga kalau dalam kita memutuskan sebuah misi dari sekolah kita mungkin menyangkut itu juga jadi juga membutuhkan kolaborasi betul sekali. Tanpa kita mengajar itu ya kita mau mencapainya sendiri jelas tidak. Betul sekali. Kalau sekali kita memaksimalkan aset yang jadi kita tinggal memantik dulu kita apa yang kita inginkan untuk anak-anak kita itu ada kita terikat dengan apa yang kita tujuan kita bersama. Luar biasa Pak Budi. Saya lanjutkan pertanyaannya yang terakhir Pak Budi ini dalam proses pemetaan aset ini. Apakah terdapat hal lain yang dapat dijadikan sumber daya sekolah yang belum Pak ditemukan dalam proses yang sudah berlangsung? Ada yang belum ditemukan gitu? yang belum saya temukan itu ketika saya menjadi sebenarnya adalah kaitannya dengan pertanian. Saya masih kembali lagi agar nanti bisa aset yang kita miliki, terutama aset yang ini kita, karena setelah ini yang kita kan budgetnya hanya di lembaga. Harapan saya nanti dengan adanya saya mengatakan aset yang ada di kita, saya bisa melakukan kerjasama atau kolaborasi dengan masyarakat. Kaitannya mungkin dalam hal ini mendatangkan dari luar negeri gitu. Melakukan kolaborasi seperti itu. Itu yang saat ini yang perlu saya lakukan. Dia Audi Bukan masyarakat yang mempunyai suatu usahanya tidak ada kalau di sekitar kita ada dengan materi yang jauh gitu Audi. Karena sekarang di dalam kegiatan belajar utamanya yang ini, utamanya dalam hal ini adalah kegiatan untuk prakarya, di mana yang itu kegiatan itu juga ada kaitannya dengan kegiatan yang menggunakan Oh, gitu. kalau bisa kita mencari ahli di sekitar kita Iya betul sekali Pak Budi. Memang kalau saya melihat itu peserta dari FS 2N dari karya Anyam itu sangat kurang. Saya kan di dalam berceritanya jadi saya tahu. Di grup ini kemarin sempat sini saya mau mendatangkan guru ahli tapi dari lain daerah. Sementara ini masih saya tangguhkan. Kalau dari cerita ya biasa sih saya tunggu nanti hasilnya. Baik Pak Budi, sepertinya kita pertanyaan di proses pemetaan aset ini sudah selesai. Saya harapkan apa yang disampaikan Pak Budi itu betul dilaksanakan betul dan betul nanti kedepannya ada memastikan perbaikan. Kita lanjutkan Pak Budi, kita di penerapan modifikasi aksinya kabupaten satu ini ada refleksi proses pengambilan keputusan. Jadi setelah Pak Budi itu
prosesnya tadi pemetaan aset-aset atau sumber daya sekolah itu sudah begitu tertata ya, meskipun tidak belum maksimal, tapi kan sudah mengetahui begitu banyak aset yang kita punya. Ini tentu akan menyangkut kepada pengambilan keputusan. Pertanyaannya begini Pak Budi, berdasarkan hasil pemetaan yang Pak Budi lakukan, bagaimana hal tersebut mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang dilakukan Pak Budi? Berdasarkan pemetaan yang saya lakukan ketika saya mengambil keputusan itu sangat membantu sekali. Dengan adanya saya melakukan pemetaan itu, sehingga saya memperbaiki yang ada aset yang kami miliki, terutamanya di mana di situ seperti sumber daya manusia yang ada di peserta didik itu utamanya yang nantinya mau saya jadikan program kaitannya dengan kurikuler. Kemarin saya melakukan pemetaan di seluruh tiap-tiap kelas, dan utamanya yang ini yang saya terkait dengan kegiatan pengentasan kekerasan tentunya di kelas 1 kemarin saya sudah melakukan merancang suatu program nantinya untuk program program bengkel belajar kreatif. Oh, menarik sekali Pak Budi. Nah itu memang caranya untuk mengatasi permasalahan yang ada di masa kami. Setelah saya lakukan pemetaan, sehingga saya bisa mengambil keputusan yang dirasakan dan alhamdulillah dunia tidak mendukung. Luar biasa Pak Budi, sepertinya Pak Budi itu sudah betul-betul menerapkan sekali ya, dari pemetaan yang diketahui, kemudian langsung membuat sebuah rancangan program yang berpihak pada murid. Nah ini sudah berjalan lama Pak Budi? Kurang lebih ya semester ini. Oh masih. Tapi belum Pak Budi mempelajari modul ini. Sebelum saya mempelajari, saya sudah melakukan pemetaan itu di sini. Karena memang kebetulan ketika saya baru mengikuti kegiatan kepemimpinan, tes kepemimpinan itu ada kaitannya dengan pemetaan aset. Sebenarnya tidak ada. Ya alhamdulillah, tapi nyambung terus Pak Budi ya. Ini luar biasa Pak Budi, yang terpenting adalah dari pemetaan aset yang dilakukan Pak Budi itu sangat berpengaruh kepada pengambilan keputusan yang dilakukan. Ini Pak Budi, kita lanjutkan pertanyaannya, apa hal yang menurut Pak Budi masih perlu dikembangkan atau perlu dievaluasi? Tentunya dalam hal ini yang perlu saya kembangkan dan perlu saya evaluasi terkait dengan kegiatan yang ada di lingkungan pertama kaitannya itu keterlaksanaan program siswa dan program ekstrakurikuler terkait dengan penyaluran minat dan bukan terkait dengan minat. Dengan kita kembangkan dan kita evaluasi pelaksanaannya bagaimana lebih efisien, bagaimana istilahnya bisa terlaksana dengan baik. Tentunya harapan kita nanti kedepannya impactnya ke staf sendiri dalam melakukan kegiatan kebetulan di lembaga kami
kegiatan untuk ekstra itu ada yang populer, kedua itu kaitannya dengan nanti kegiatan membaca intranya, terus ekstra populer tidak ada kita laksanakan ya harapan nanti bakatnya kan bisa luar biasa. Jadi memang kalau Pak Budi sudah melakukan itu pengembangannya mesti ada ya Pak Budi. Jadi ketika kita sudah mempunyai sebuah program yang kita tanamkan, pasti kita akan kan biasanya sebuah program atau rancangan itu kalau tidak tantangan ya, kalau sudah bagus pasti pengembangannya bagaimana ya. Itu ketika kita mendapatkan sebuah tantangan ya bagaimana kita solusinya, akhirnya kan terus berkembang juga. Ketika kalau itu sudah melewati sebuah tantangan itu pengembangannya seperti apa luar biasa begini, kemudian sampai kepada evaluasinya sekalian. Seperti halnya yang saya lakukan untuk program Probeca itu kan kaitannya dengan pengembangan dan kegiatan dalam mengatasi istilahnya kesenjangan bagi anak-anak yang hidup atau bisa baca. Dengan harapan ketika nanti anak-anak sudah bisa baca dengan lancar, barulah nanti kegiatan literasi membaca itu bisa terbiasa. Karena saat ini yang terkadang anak ini mau belajar membaca, kalau sudah nggak bisa dia kan malas. Probeca itu harapan saya dengan begitu nanti anak mempunyai motivasi. Luar biasa untuk berpihak akan lebih. Mungkin pertanyaan saya juga di program ekstranya itu mencanangkannya di waktu bagaimana waktu di luar. Kalau untuk program yang ekstra itu saya laksanakan setelah kegiatan ceritanya selesai. Oh, komunitasnya selesai. Itu kita laksanakan. Nah itu biasanya kalau kelas 1 itu kita laksanakan jam kelas 11 jadi 30 menit lah. Kegiatannya itu dilaksanakan biasa begini kali anu ya untuk meredup daftaran PBB satu itu yang kedua jelas kita mempromosikan. Kalau yang ekstrakurikuler Pak Budi, kira-kira pelaksanaannya itu di mana Pak Budi? Di luar jam? Kalau ekstrakurikuler kita melaksanakannya setelah itu kita lakukan ekstra kita yang kita lakukan satu hari maka ini luar biasa. Yang terpenting adalah istiqomah Budi. Jadi ketika program itu dilakukan dan sudah ada jadwalnya, sudah ada rencana-rencana materi-materi yang akan disampaikan ke anak-anak dan itu terprogram betul berkelanjutan gitu. Jadi luar biasa Pak Budi. Mungkin pertanyaan saya selanjutnya adalah apa hal yang menurut Pak Budi mendukung keberhasilan dari keputusan yang diambil? Hal yang mendukung tentunya yang pertama yaitu sumber yang ada di sini. Utamanya rekan jalan itu. Karena tanpa adanya beliau kita tidak akan bisa melaksanakan
jadi kaitannya dengan beliau. Terus yang kedua yaitu demonstrasi dari beliau ketika kita melawan kolaborasi dan bisa memberikan arahan kepada diri, bisa memberikan keyakinan kepada peserta didik, mau tidak mau program ini bisa berjalan. Dan mereka akan melaksanakannya bebas tanpa ada rasa biasa waktu biasanya tidak tahu ini ada kepala sekolah kebetulan kemudian di kepala sekolah ada CGP gitu, jadi enak sekali tanpa harus koordinasi dengan kepala sekolah sudah menjadi penjaringan sendiri ya, tentunya mempermudah ini untuk mencanangkan sebuah program yang dicanangkan oleh Pak Budi. Ini Pak Budi luar biasa. Kita lanjutkan pertanyaannya. Nah ini Pak Budi ini terkait dengan dalam proses Pak Budi di lembaga ini itu banyak pengalaman atau kasus yang mungkin membutuhkan mengambil keputusan kita gitu. Nah ini adakah pengalaman yang terjadi baik dalam waktu dekat ataupun sebelum mengikuti pendidikan guru penggerak yang mencerminkan dilema etika baik itu terkait murid maupun terkait sejarah? Mungkin yang perlu saya sampaikan yaitu terkait kasus yang kita alami. Sebenarnya ini saya mengambil kasus yang baru terkait dengan ketika kita melaksanakan suatu program kegiatan yang memang sudah kita merupakan suatu program kegiatan yang akan kita laksanakan itu untuk kelas 5, karena itu kita melakukan kegiatan itu tidak hanya untuk pengajaran saja, tetapi juga untuk istilahnya wawasan kepada anak-anak pada saat anak-anak itu juga memerlukan atau membutuhkan untuk pembelajaran di luar sekolah. Yaitu kita melaksanakan bahwasanya kita melakukan kegiatan studi. Dalam kegiatan studi itu memang caranya kita bisa memahami ada istilahnya tabungan. Tapi ketika ada tabungan itu kan mungkin saat pelaksanaan masa itu ada beberapa anak salah satu yang itu ya mungkin karena faktor keluarga ya orang tua datang untuk meminta. Itulah mungkin kita perlu menerapkan pengambilan keputusan kaitannya yaitu dengan paradigma dan prinsip dan segala karena itu yang perlu saya ambil itu yaitu terkait dengan keadilan versus kasihan. Jadi ketika siswa itu dituntut bayar, itu kan kita harus bersifat adil kita semua anak. Kalau kita sudah berikan selain minimal yang dan keputusan yang kita harus sedangkan di satu sisi kita sebagai orang kita juga tahu kondisinya betul orang tua kalau dia kemudian memang kita tidak bisa ya mau tidak mau kita mengambil keputusan dalam hal ini
kita dengan istilahnya nanti ketika orang tua Iya. Iya. Itu beda nih. Katakanlah, oh misalnya saya tiap hari Itu juga biasa lah jadi betul-betul memberikan sebuah keputusan yang bermanfaat buat kedua pihak ya begini. Memang inilah yang diinginkan Pak Budi. Jadi ketika ada sebuah kasus kemudian bisa menerapkan dari teori-teori yang didapat di PJP ini tentang 4 paradigma itu, kemudian prinsip-prinsipnya Pak Budi. Kira-kira mungkin dikaitkan dengan tadi Anda ada pertanyaan lagi Pak Budi, nanti bisa dijawab di situ. Pak Budi, biasa kasus penjenengan tentunya itu juga banyak sekali dialami oleh lembaga Pak Budi, karena memang program TOR itu masih ada biasanya. Ya, kita lanjutkan Pak Budi. Nah ini kelanjutannya Pak Budi. Jadi dari apa yang penjenengan hadapi di sebuah kasus itu tentu ya tadi sudah sebagian menyampaikan ya, tadi lebih kepada kendalanya prinsip apa yang dipakai oleh Pak Budi ini. Menurut Pak Budi, apakah proses pengambilan keputusan yang dilakukan sudah sesuai dengan prinsip dan langkah yang dipelajari di buku 3.1? Yang jelas dalam mengambil keputusan saya itu sudah mengambil prinsip yang ada pada 3.1. Bahkan dari ketiga prinsip yang ada itu datang. Yang pertama yaitu prinsip yang berbasis pada hasil akhir. Yang kedua prinsip pada basis peraturan, yaitu terkait dengan prinsip rasa peduli. Karena tadi sudah disebutkan terkait dengan hasil akhirnya yaitu memberikan kelonggaran kepada orang tua itu untuk menyelesaikan tanggungan, tetapi tidak merasa. Peraturannya memang sudah, tapi kita memang sudah melakukan sama misalnya untuk biaya kegiatan sekian, itu harus diikuti semua dari hasil keputusan, jangan sampai keputusan ini harus keputusan itu tidak dilaksanakan. Dari hasil keputusan itu kita buat suatu peraturan, ya, semua anak harus menyelesaikan itu kita sudah menyelesaikan bahwasanya dengan cara seperti itu artinya si anak bisa menyelesaikan tanggungannya dengan peraturan yang sudah diterapkan. Terus yang ketiga terkait dengan prinsip yang ketiga yaitu terkait dengan rasa peduli. Jelas dari kami yang berada juga rasa peduli dengan kondisi yang ada sehingga kami membuat suatu keputusan dengan catatan bahwasanya tidak memberikan kepada pihak. Dari itu kita tidak pernah memaksakan apa yang sudah menjadi ketentuan itu terus terselesaikan pada saat itu. Luar biasa. Jadi apa yang kemudian putuskan itu betul-betul sesuai dengan teori yang didapatkan di GP gitu. Dan akhirnya bagaimana Pak Budi? Apakah sekarang sudah tuntas itu tanggungannya? Alhamdulillah sudah terselesaikan. Dan orang tua merasa senang juga dengan keputusan yang diambil seperti itu. Jadi Pak Budi yang diharapkan memang seperti itu. Jadi ketika sebuah keputusan yang kita ambil untuk lembaga kita itu bermanfaat bagi kedua belah, semuanya, bukan dua belah pihak tapi semuanya, dan memberikan manfaat kepada semuanya, dan tentunya semuanya adalah demi kebaikan bersama.
Ini Pak Budi, ini pertanyaan terakhir ini lagi untuk dapat proses pengambilan keputusan. Apa hal yang menurut Pak Budi masih perlu dikembangkan atau perlu dievaluasi dari proses pengambilan keputusan tersebut? Yang jelas yang perlu saya kembangkan yaitu terkait dengan kompetensi yang saya punya. Kompetensinya terkait dengan materi yang saya pelajari. Saya benar-benar harus menguasai waktu dan terkait dengan apa yang perlu saya kembangkan dalam hal itu dalam hal itu bentuknya kompetensi yang saya miliki. Dengan saya menguasai kompetensi terkait secara istilahnya mantap atau 100%, insya Allah segala sesuatu adalah tidak luar biasa nih, sekaligus dievaluasi juga Pak Budi. Oke, berarti memang betul sekali yang disampaikan itu apa yang dilakukan sebuah keputusan bersama itu memang kalau kita banyak hal yang kita pertimbangkan dari hal yang kita ketahui itu akan lebih memudahkan kita untuk mengambil sebuah keputusan. Dan mungkin potensi hambatan lebih bahkan tidak ada mungkin. Oke Pak Budi, alhamdulillah selesai kita di refleksi proses pengambilan keputusan ini. Kita lanjutkan di rancangan program yang berdampak pada murid Pak Budi. Nah ini tentu kayaknya berlanjut Pak Budi. Jadi ketika kita sudah memetakan sebuah aset, kemudian pengambilan sebuah keputusan, dan itu pengambilan sebuah keputusan itu kan ada sebuah rancangan program. Nah ini pertanyaannya di situnya. Bagaimana rancangan program yang dilakukan oleh Pak Budi yang berbina program itu. Pertanyaannya begini, apakah Pak Budi sudah membuat rancangan program yang berapa pada murid? Tentunya insya Allah sudah. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya adalah seperti apa atau mungkin apa atau bagaimana rancangannya gitu. Tentunya terkait dengan rancangan yang bertambah pada murid program itu mulai mungkin beberapa Tadi sudah disinggung bersama gitu beberapa kali sudah terlaksana sudah berjalan. Maka nanti depannya tidak hanya pada peserta didik yang ada di lembaga ini, tapi tujuan kita nanti juga melebar ke masyarakat kita, tentunya di lembaga pendidikan di bawah kita yang ada di sekitar. Ini luar biasa dari apa yang kita sampaikan tadi, program-program tapi sudah disinggung banyak hal tadi ini, mulai dari ekstra, mulai dari kurikuler, di intranya juga, kemudian sudah sampai dilakukan di selesainya pembelajaran kelas 1, kemudian di selesainya pembelajaran yang tadi banyak disampaikan oleh Pak Budi, pramuka, nari, atau tadi apa mungkin rebana. Ini luar biasa yang kaitannya ini. dengan di kabupaten kita kan memang ada yang namanya mengakosa. Oh iya, sekali. Terkait dengan hal tersebut karena bukan suatu hal tambahan ataupun itu merupakan suatu hal yang besar. Yang mau kita juga melakukan agar peserta kita tidak kalah dengan yang lain, tidak hal tidak setidaknya bisa baca. Itu juga sudah kita laksanakan. Kan hal tersebut kemarin kita langsung istilahnya mengajak mereka, alhamdulillah, ke guru kelas IPA. Itu yang langsung. Oke. Jadi selain guru agama kita ada kelas IPA lagi. Kebetulan guru agamanya kemarin itu saya pasrahin tidak bergerak karena banyak kegiatan yang dilaksanakan di luar, akhirnya saya
Pastikan luar biasa. Jadi terus berlanjut, kita tidak terfokus pada satu orang ya. Jadi karena kalau kita nanti terfokus pada satu orang, dan orang ini yang menjadi kendala kita ya kita bisa yang lain. Pengalaman saya membuat itu saya begini ya sini ya. Ya mau tidak mau itu jadi tugas saya harus mungkin dalam hal ini saya tahu kalau Buati itu kegiatannya banyak sekali, tetapi terkait dengan apa itu kegiatan yang terlihat pada juga itu juga dan kegiatannya juga bisa terlaksana. Harapan saya itu sebenarnya seperti itu. Harapannya seperti itu kesibukan kita tetap bisa tugas utama tetap bisa. Tapi karena ada kendala seperti itu, makanya saya akan kepada aplikasi itu alhamdulillah memang itu bisa. Bisa. Itu berarti saya pikir yang terpenting adalah kelanjutan yang tidak pada anak itu tetap ada gitu. Kan untuk kegiatan seperti sholat duha, ya teman-teman di kelas yang mendampingi itu ya. Oh iya, kemarin saya sih minta tanda tangan itu. Iya, mungkin kemudian para ibu ya memang saya seperti itu karena apa? Kalau saya pasang sudah sampai bulan kita tidak bisa melakukan juga akhirnya ini akan menghambat kan padahal ini dibutuhkan siswa memang saya juga sekarang ketika saya sebut pendampingan ini juga saya juga sedikit itu saya menjadi Pak Ferdi yang namanya dekat yang selalu ada gitu, mungkin lebih ada dulu daripada yang lainnya gitu. Jadi ketika saya mendapat Pak Ferdi saya berminat nanti tolong dia ini saya punya rekan ya sebesar itu loh kalau kendala yang ada di sini kan lain. Kendala yang ada di sini kan mungkin saya laksanakan tapi tapi tidak bisa laksanakannya saya mengajak teman-teman waktu yang alhamdulillah teman-teman itu istilahnya sudah paham akhirnya bisa berjalan dengan sendirinya. Bahkan teman-teman itu dengan ikhlas itu mendampingi sampai selesai anak-anak itu sampai selesai. Seperti kegiatan baca turun Quran itu di Bida itu kalau sudah ada pelajaran seperti ini biasanya kalau saya mungkin yang kebiasaan tadi kemudian kalau sholat duhur yang siang itu saya belum enggak. Maksud saya belum bisa bekerja sama dengan yang lain. Masalahnya kadang teman-teman itu ada kalau ayam menunggu aja bisa mungkin kalau lebih kepada apa itu mendampingi biar anak-anak betul dan tidak itu masih belum cuma kalau mendampingi harus melakukan ini alhamdulillah ini teman-teman sini untuk mendampingi mulai dari sampai sholat walaupun istilahnya tidak mungkin memang kemarin saya tekankan kalau kita nanti hanya fokus pada ini kegiatan ini tidak akan hilang betul anak-anak mari kita bimbing untuk menjadi seorang Tuhan dari situ nanti kalau kita teman-teman sini ketika kegiatan seperti temennya yang satunya mendampingi yang lain juga jadi tidak gesa-gesa sama gitu ya ketika kita memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk memimpin itu memang ya ternyata kita meringankan beban kita gitu loh. Gila Pak Budi, luar biasa sampai kemana-mana Pak Budi sampai cerita saya tadi. Tapi memang kita ada kesamaan Pak Budi. Mungkin di sisi lain saya juga sibuk yang lainnya. Jadi harus seperti itu yang saya lakukan.
Oke, pertanyaan berikutnya Pak Budi, dukungan apa saja? Mungkin Pak Budi juga sudah banyak tadi ya menyinggung, tapi mungkin lebih dimantapkan lagi. Dukungan apa saja yang Pak Budi perlukan untuk menerapkan programnya seperti itu? Dukungan yang saya perlukan yang jelas yaitu kesabaran, keikhlasan dari teman-teman. Alhamdulillahnya di sini teman-teman tidak saja kelas Tahu. itu yang utama karena tanpa beliau kita tidak akan bisa melaksanakan. Luar biasa, karena kepala sekolahnya jenengan ya, saya yakin semuanya sudah akan mengikut dengan apa yang jenengan putuskan. Ini Pak Budi, ini luar biasa. Apa yang menjadi tantangan Pak Budi? Sudah nih? Belum tadi mungkin juga sudah disinggung oleh Pak Budi tantangannya seperti apa, mungkin juga lebih bermantapkan lagi saja karena memang tadi juga banyak panjang lebar Pak Budi menerangkan itu apa yang menjadi tantangan Pak Budi dalam melaksanakan rancangan program ini. Kita dalam melaksanakan program tadi tantangannya yang pertama yaitu dari jalan di awal terkait cuma saya ingin mengulas kembali terkait beberapa program kerja seperti halnya yang saya sampaikan itu kalau saya hanya maju pada satu orang itu tidak ada bisa maju karena saya tahu rekan saya ini istilahnya ketika pelaksanaan kegiatan tersebut dia mengaku iya, tetapi kadang ketika ada kegiatan di luar dia lebih mengutamakan kegiatan dengan tantangan ini mungkin program saya tidak akan bisa terlaksana. Agarnya kembali kepada ketika visi itu kita bersama-sama. Jadi ketika kita ada sebuah tantangan seperti itu ya, kayaknya kita nggak banyak hal lain gitu loh. Langsung kita jalan, kita membuat semua guru kita bersama-sama, demi anak-anak gitu ya langsung jalan. Gitu luar biasa Pak Budi. Kita lanjutkan saja apa yang Pak Budi lakukan untuk menghadapi tantangan tersebut. Saya sampaikan juga. Biasanya dalam menghadapi tantangan tersebut, alhamdulillah saya melakukan kolaborasi dengan koordinasi dan kolaborasi dengan teman-teman yang lain yang istilahnya ikhlas dan istilahnya dengan sukarela mau membantu. Alhamdulillah juga bisa berjalan lancar. Program itu bisa terlaksana. Biasa Pak Budi. Mudah-mudahan terus istiqomah sampai meskipun Pak Budi nanti bekerja di lembaga lain tetap terus berlanjut bersama teman-teman, kolaborasi teman-teman itu semuanya dan semuanya saya juga ikut bahagia Pak Budi ketika apa itu sebuah kebiasaan baik ya, apalagi kebiasaan ibadah itu kayak sebagai guru agama melalui saya sih saya senang gitu. Makanya sebenarnya ketika ditawarin mutasi pun saya juga saya lebih karena nyaman gitu iya merasa nyaman karena teman-teman itu bukannya saya menjadi teman-teman saya bukan, tetapi ketika ada kegiatan apapun walaupun tanpa ada saya itu tetap dijalankan. Dan kadang ketika kita tidak ada teman-teman itu kan ada yang ada orang yang punya program ada ayo kita bisa kita laksanakan. Nah itu enggak, alhamdulillahnya di situ saya merasa bangga karena itu ada betul bahwa saya bekerja mengatur istilahnya profesi seperti ini dan tentang beberapa profesi itu yang saya kagumi. Kan ketika saya nggak ada itu kalau memang itu udah aturan ya dia itu tidak akan istilahnya layu colong lagi. Kita coba itu ya dari kita pelan-pelan tapi mengikuti aturan yang ada. Tentunya sebuah kesadaran teman-teman ini itu tidak
ada kalau di mau menyadarkan mereka. Nah ini tentu kembali kepada pemimpinnya ya. Jadi Ya, kembali kepada memang saya tidak pernah istilahnya menjadi perintah atau instruksi ya, mereka dan coba kembalikan kembali kembali kepada teman-teman kita paling satu presiden kita kalau kita kira-kira yang kita lakukan dari kita dapat ketika kita melaksanakannya dengan ikhlas dan sesuai dengan apa yang menjadi aturan karena nanti kembalinya tidak hanya kepada kita, tentunya kembalinya juga kepada anak-anak keluarga kita. Kita sekarang lebih mungkin kalau boleh saya menambahkan itu ketika gaji yang kita peroleh sudah sesuai, nah itulah memang itu yang diberikan Allah kepada kita ya. Kalau ketika nanti tidak sesuai, Allah pun juga akan mengambil apa yang bukan menjadi haknya. Itu betul sekali. Keluarga kita ada yang sakit dan sebagainya. Kalau kita mau sadar di situ, luar biasa. Betul sekali. Seandainya semua kepala seperti Pak. Jadi penyadaran itu memang sangat penting sekali. Karena itu masih terngiang dari saya itu hasil didikan dari lapor dari almarhum bapak. Kalau kita bekerja, kita syukuri dan yang kita dapat kita bekerja. Bahkan kalau kerjaan kita itu melebihi gaji yang kita dapatkan, ditambah lagi oleh Allah dengan cara yang lain. Itu sudah saya rasakan. Iya betul. Itu sudah saya rasakan, makanya saya terkadang kalau dia yang belum sadar itu omongan tapi saya sudah melakukan hasilnya ketika kita melakukan ketika kita bisa menolong yang lain tanpa sampai ada tanda dirasa kita juga akan mendapat dan itu bisa dilihat loh. Jadi ketika orang itu tidak pernah lelah dengan apa yang dia lakukan, apa yang dia kegiatan apapun dia lakukan, ini sudah mencerminkan itu. Jadi karena dia merasa bahwa apa yang kita lakukan itu pasti tidak Allah tidak diam gitu maksud saya. Berarti kita lanjutkan, berarti masih ada satu poin lagi yang akan kita masih juga ya berarti. Jadi ini perkembangan komunitas praktisi kalau jadi kita selesai tadi di di program yang berdoa udah buat ya rancangannya. Sekarang kita kepada perkembangan komunitas praktisi mungkin kita habis fokus ke perdagangan kedua, jadi kita disuruh untuk merilis ke komunitas praktisi. Tapi saya yakin kalau Pak Budi itu sebelum ada PBB ini komunitas praktisi sudah banyak sekali baik di dalam maupun di luar. Tapi mungkin dengan kita berbincang ini ada sebuah inspirasi, ada sebuah sesuatu yang mungkin didengar dari orang yang mendengar atau mendengarnya. Pertanyaannya begini ya Budi, Pak Budi sudah merintis komunitas praktisi di lingkungan sekolah dan sekitarnya. Bagaimana peran komunikasi ini terhadap proses belajarnya? Yang jelas komunitas praktisi sangat kurang sekali bahkan dalam saat saya harus melakukan pemetahan dan itu komunitas praktisi inilah yang tanpa adanya komunitas praktisi mungkin pada saat warga pemetahan masa yang kami akan mengalami karena kita pasti akan kalau orang berjalan itu akan melakukan apa arah atau tujuan kita. Tapi ketika kita ada komunitas praktisi itu paling tidak kita sudah mempunyai istilahnya
dengan disuruh untuk merintis sebuah komunitas provinsi, betul-betul komunitas provinsi itu berpengaruh kepada proses pendidikan sebagai seorang guru ya. Nah, yang terpenting sekali adalah proses pembelajaran yang bergerak pada muridnya ini yang sangat diharapkan sekali. Dan itu banyak hal yang bisa dilakukan di komunitas provinsi ini. Oke Pak Budi, kita lanjutkan pertanyaannya, apa saja perubahan menyenangkan yang Pak Budi alami dari rekan di komunitas provinsi ini? Perubahan yang menyenangkan yaitu yang satu yang jelas yang kelihatan artinya dalam komunitas provinsi ini terbentuk suatu karakter atau rasa bersama ya kita terbentuk seperti suatu keluarga itu yang paling menyenangkan. Dan tentunya karakter itu akhirnya muncullah perbedaan-perbedaan itu bisa menyambungkan dan bisa istilahnya kita ajak itu yang saat ini memang betul sekali, saya juga merasakan di komunitas praktisi saya ketika kita mempunyai tujuan yang sama, kemudian mungkin ada permasalahan yang sama dan kita buat sebuah program yang tentunya akan berdampak kepada kita semua dalam sebuah komunitas praktisi itu, dan itulah yang mungkin diinginkan di sebuah komunitas praktisi jadi yang betul bermanfaat bagi kita dan tentu akan menyenangkan ketika semua itu bermanfaat bagi kita. Jadi nanti kita lanjutkan pertanyaannya, apa rencana yang akan dilakukan komunitas praktisi Pak Budi setelah program ini selesai? Nah ini harus ada lanjutannya Pak Budi ini juga. Ya, rencananya yang jelas nanti kita akan membuat rencana yang mungkin yang sudah ada itu kita mantapkan dulu. Yang sudah ada kita mantapkan dan kita evaluasi lebih lanjut bagaimana supaya nanti kita terlaksana dengan baik tanpa ada kendala. Yang awalnya mungkin ada beberapa kegiatan yang masih berjalan nah, itu kita rencanakan supaya nanti bisa continue dan beberapa program yang perlu kita tambahkan dan berkaitan dengan kebutuhan murid itu nanti kita maksudnya hal tersebut perlu kita komunikasikan juga dengan pihak orang tua murid karena kaitannya dengan perkembangan murid. Kalau kita hanya istilahnya menyampaikan kepada komunitas saja tentunya nanti tidak akan bisa bikin bersama karena kegiatan tersebut juga harus berkelanjutan saat jangan sampai nanti kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan bersama ada terkait dengan keberpihakan pada siswa itu tidak bisa terlaksana di rumah karena itu sangat penting sekali karena peserta didik itu tidak hanya di sekolah. Ketika di sekolah itu alokasi waktunya lebih sedikit dibandingkan yang kalau di rumah nanti tidak tahu program kita sehingga yang kita khawatirkan keberlanjutan itu tidak bisa dilanjutkan di rumah juga kebiasaan positif dan sebagainya itu yang kita khawatirkan tidak akan bisa terlaksana dan kita tidak akan bisa tercapaikan. Jadi Pak Budi mungkin bisa mungkin dulu pernah disampaikan ya Pak Budi tentang komunitas praktisi ini mungkin dalam waktu dekat aja mungkin program-programnya bisa disampaikan. Kemudian ini yang tidak kalah penting ketika program atau kegiatan yang dilakukan di komunitas praktisi itu jangan sampai lupa untuk mendokumentasikan dan mengadministrasikan lagi. Karena itu yang kadang-kadang
lupa di kita ini ya. Kadang Ini kita banyak memang lupanya gitu. iya Bu. Kadang kita itu melaksanakan tapi tanpa adanya dokumentasi administrasi yang jelas. Sebenarnya memang sudah kita laksanakan. Nah, yang mungkin yang perlu kita saat ini yang perlu kita evaluasi dan kita lakukan. Alhamdulillah untuk hal tersebut sudah sedikit untuk dokumentasi sudah mulai ada mungkin ini yang administrasi yang belum nanti kita tata bersama. Mungkin bisa disampaikan Pak Budi sekilas saja mungkin program-program yang dalam waktu dekat ini yang sudah dilakukan di komunitas Batu ini. Ya program yang kita lakukan di komunitas Batu itu dalam waktu dekat yaitu terkait dengan kegiatan pembiasaan kita melakukan pertemuan setiap Sabtu untuk melakukan refleksi dari hasil kegiatan kita dalam waktu Dokumentasi nggak begini. Biasanya gue pertemuan aja terus lupa nggak? nanti kita dokumentasikan. Jadi mungkin luar biasa yang terpenting adalah dari komunitas praktisi yang Pak Budi rintis dulu dan kemudian ada tindak lanjutnya dan berkelanjutan juga mungkin dan selalu bermanfaat dan tentunya tujuannya adalah satu hal bahwa semuanya ada di keberpihakan kepada murid. Jadi luar biasa Pak Budi tidak kayaknya pertanyaannya tinggal terakhir. Apa dukungan yang Pak Budi perlukan untuk komunitas praktisi Pak Budi agar bisa terus belajar bersama? Ini dukungannya kira-kira apa? Dukungan yang saya perlukan yang jelas jadi Seperti selalu itu selalu ikhlas, istilahnya penuh kesadaran tanpa hubungan video kira sudah cukup panjang lebar kita tadi mungkin juga terkait dengan program-program yang dicanangkan oleh Pak Budi juga ya. Tapi juga tidak kita tidak bisa memilah ya, maksud saya dari apa yang disampaikan tadi tentu pasti akan terkait dengan pokok praktisi yang dilakukan oleh Pak Budi. Jadi Pak Budi mudah-mudahan terus berlanjut, terus bermanfaat demi berjaga Pak Budi. Nah ini sekedar cross check saja Pak Budi, jadi nanti kan kita sudah di video coaching ya, dari sana sudah banyak hal yang kita bicarakan. Nah ini Pak Budi. Pak Budi menyampaikan tujuan percakapan dan hasil analisis data observasi pembelajaran ke rekan sejarah. Ya, nanti saya tinggal menerima hasilnya saja. Kemudian melakukan percakapan umpan balik dalam percakapan CGP, menemukan area pengembangan dan perbaikan diri yang hendak dilakukan kepada rekan sejawat. Ya. Jadi mungkin kalau mungkin ada yang terlewati di coaching tadi bisa ditulis di gambar rekannya. Dan ini catat hasil umpan balik pada catatan percakapan pasca observasi kelas di format ambil di modul 2 pada bagian aksi nyata, tentunya di LS sudah ada waktu. Kemudian percakapan perencanaan area pengembangan juga tadi kemudian rencana aksi pengembangan diri, hasil perencanaan aksi pengembangan diri rekan sejawat juga kita bisa. Terima kasih Pak Budi, kayaknya kita sudah selesai ini di pendampingan 5 ini, kita tinggal masuk di akhir pendampingan ini. Jadi mungkin di akhir pendampingan ini kalau ketika pendampingan 1, 2, 3 sampai 4 itu pertanyaannya adalah apa yang menarik di pendampingan ini, kemudian apa yang baik dan perlu diperbaiki. Kayaknya ini pertanyaan lain. Jadi pertanyaan gini. Setelah Pak Budi menjalani program PGP ini, apa hal yang menurut Pak Budi paling kuasai dari materi-materi yang sudah disampaikan? Kira-kira apa? Kalau yang saya kuasai ya jelas terkait dengan apa itu pengambilan karena memang posisinya saya
sangat menguasai. Bukan berarti yang lain tidak ya, tapi yang lain juga menguasai, cuma mungkin yang lebih karena lebih selalu berdampingan gitu. Karena itu memang dalam pengambilan keputusan tersebut memang peran kita sebagai kepala sekolah harus dominan dalam arti yang jelas, jangan sampai istilahnya dominan untuk keberpihakan salah satu teman ataupun siswa saja, tapi dominan untuk mengambil keputusan yang benar-benar nanti bisa merangkul semua dari istilahnya keinginan bersama. Ini Pak Budi menjelaskan seperti itu. Nah ini pertanyaan berikutnya Pak Budi. Ketika Presiden menyampaikan itu mana yang lebih kuasai, tapi ini ada tandanya. Materi apa yang Pak Budi rasakan masih membingungkan dari dan ingin dipelajari lebih dalam? Kira-kira ada nggak? Kalau materi yang membingungkan itu memang istilahnya terkait dengan pengambilan keputusan terkait dengan masalah kasus-kasus 4 paradigma, 3 prinsip yang dilakukan. Perlu saya perdalam lagi untuk istilahnya jangan sampai ketika nanti saya mengambil keputusan itu keliru. Itu yang perlu. Tapi sebenarnya bukan membingungkan tapi lebih kepada lebih perdalam itu yang istilahnya perlu saya dalami. Ini Pak Budi, terima kasih. Kalau saya melihat dari apa yang disampaikan dari mulai awal sampai akhir itu, saya yakin Pak Budi dalam mengambil sebuah keputusan, apalagi jika mengantongi sebuah materi-materi yang seperti itu, ini saya yakin dalam mengambil sebuah keputusan ada jalan nggak, istilahnya ada yang perlu dilakukan, bagaimananya. Ini sudah banyak sekali yang dikantongi oleh Pak Budi dalam mengambil sebuah keputusan ini. Mudah-mudahan nanti dengan waktu lebih memperdalam lagi, lebih istilahnya lebih kuat lagi ya dalam pengambilan sebuah keputusan. Jadi manfaat dan kemaslahatan bagi anak-anak itu betul ini bahkan bukan anak-anak saja, tapi semuanya semuanya di lembaga ini. Ini Pak Budi, kayaknya saya lanjutkan di akhir pendampingan ini. Semuanya kayaknya harus memberikan apresiasi dulu kepada Pak Budi ini perintah Pak Budi. Jadi mulai dari awal kita harus memberikan apresiasi yang besar sekali. Ini luar biasa Pak Budi, saya senang sekali. Kemudian kita lanjutkan, saya harus mengingatkan Pak Budi untuk menyebarkan kuesioner survei feedback yang mungkin dulu juga pernah itu mungkin kayak kita mengulang lagi Pak Budi. Namun kemarin juga saya sempat baca artinya akan saya sampaikan ini lebih ke finalnya Pak Budi. Mungkin kalau dulu mungkin kita awal-awal gitu dalam proyek itu ini sudah mengantongi banyak hal yang ini seperti apa pesannya kepada mereka ini, baliknya seperti apa. Jadi Pak Budi nanti saya tunggu apa itu PDF-nya aja tetap seperti yang dulu Pak Budi. Untuk yang di LRS sayangnya Pak Budi mengisi ya. Sabun saya siapkan. Oh, gitu. Kita tinggal Pak Budi, saya tunggu nanti. Kemudian sampai kepada mengisi self evaluation Pak Budi di mandirinya. Kemudian saya juga mengingatkan Pak Budi untuk persiapan pendampingan 6 Pak Budi. Jadi di pendampingan 6 ini juga saya yakin di Pak Budi sudah biasa melakukan ini. Mungkin kalau di video kan masih lebih bagus Pak Budi. Jadi nanti saya juga tinggal upload aja videonya ini tentang diskusi Pak Budi, diskusi permintaan aset. Jadi video kan jadi biar begitu tahu yang dilakukan Pak Budi betul dilakukan gitu. Ini menentukan jadwal diskusi pemetaan aset dengan kepala sekolah.
Kemudian mengundang aktor seperti kepala sekolah, rekan guru, murid, orang tua, tokoh setempat, dan perwakilan gender kalau memang diperlukan. Kemudian yang terlibat dalam diskusi tadi. Kemudian membuat notulen hasil diskusi. Kemudian mengambil foto kegiatan, mengumpulkan hasil pemetaan. Nah, ini lengkap ini juga inam. Jadi mungkin prosesnya untuk diskusi ini ya sebelum ke inam. Nanti saya tinggal Keinamnya jangan tanggal tanggal 15 atau betul? 15 Juni. Iya. Kayaknya dan kita tidak boleh anu laut diri kayaknya. Tidak boleh larang gitu ya. Loka karya saya harus segera. Dan saya di ada malam saya nanti untuk persiapan di lokasi juga waktu itu. Jadi nanti saya di tanggal 10 itu ada pertemuan penyamaan satu di Malang pada dari PP di Malang tanggal 10 sampai tanggal 13. Ini Pak Budi, saya pikir sudah selesai kita untuk PI 5 ini. Seperti biasanya saya selalu memberikan motivasi kepada Pak Budi agar selalu semangat, selalu termotivasi untuk selalu melakukan perubahan-perubahan yang lebih baik untuk anak-anak. Kemudian seperti yang kita tahu bersama bahwa slogan PDB adalah tergerak, bergerak, bergerak. Oke Pak Budi, kalau ada kata-kata yang saya kurang berkenan mohon dimaafkan Pak Budi. Kita akhiri tersebut. Sami-sami. Masih demikian juga dengan saya selaku jawab saya mengucapkan terima kasih sekali yang mendapat dari saya dengan kalau ada kekurangan dari saya mohon maaf. Sama-sama Pak Budi. Sebenarnya tidak inginnya saya itu tidak ada kekurangannya, tapi namanya manusia tidak luput dari kekurangan. Sempurna hanya Allah Sama. Terkait dengan hal itu saya mohon maaf. Terus juga mungkin karena adanya kegiatan-kegiatan sehingga seringkali saya ketika pertandingan minta yang di belakang. Saya mohon maaf. Sama-sama Pak Budi. Kita mengucapkan terima kasih sekali atas yang sudah memberikan kelonggaran kepada saya. Sama-sama. Mudah-mudahan kita selalu menjadi guru yang apa gitu. Kalau saya bisa menyampaikan guru yang sesungguhnya gitu. Mungkin itu aja Pak Budi.